Direktur Pasca di kita yaitu Pak Dr. Nur Hasan, dokter baru ini ya, ini dokter muda Pak Kiai, usia 36 ya. Oh 33 udah dokter, ini luar biasa ya. Ya, beliau adalah P2MI, penjaminan mutu internal di kami. Dan juga ada Kaprodi Hukum Keluarga Islam, dan juga ada dosen yang mewakili sekretaris P2MI ya, Pak Nana Mulyana ya. Ini rata-rata kandidat dokter ini Pak ya, karena insya Allah berharap ke depannya mayoritas yang ngajar di Sirojul Falah nanti harusnya dokter ya, semuanya insya Allah. Ini kita dorong semua untuk mengambil S3 ya, mudah-mudahan ya. Mungkin kampusnya ini memang masih kecil Pak Kiai, tapi mudah-mudahan kita punya cita-cita besar gitu ya. Termasuk mungkin juga kami nanti ada punya lahan baru, nanti mudah-mudahan itu bisa dibangun kampus yang kedua. Atau juga kita lagi ya coba ngorek-ngorek dengan pemerintah daerah gitu kan, karena banyak lahan kosong itu yang nggak dipakai gitu, atau dipakai mungkin hal di luar. Atau kita kadang-kadang iri Pak Kiai, misalnya dari Wika misalnya, dia bisa dapat lahan dari daerah, dari Kabupaten Bogor, sementara Wika itu kan kota sebenarnya gitu. Nah kemarin kami juga ada pertemuan forum rektor kabupaten, khusus rektor-rektor kabupaten. Sebenarnya di kampus kabupaten ini memang kampusnya rata-rata kecil, nggak ada yang besar. Yang besar tuh hanya Juanda kalau nggak salah. Itu juga paling berapa lah, nggak sampai, paling 5.000 kalau nggak salah mahasiswanya. Itu pun nggak sampai. Ditambah sekarang yang baru Umbara ya, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Kalau di Cikeas ada IFWIJA itu juga kelas dari Jakarta kan sebenarnya itu. Di luar itu paling sekolah tinggi. Artinya kami paling berkumpul bagaimana mengakselerasi kampus-kampus yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi jangan hanya sami-sade gitu kan, mungkin juga sami satu kampus ya. Nah ini yang kemarin kami berkumpul untuk mendorong ya, bagaimana mengakselerasi juga terkait indeks pendidikan di Kabupaten Bogor ini masih rendah, 8,4 itu berarti belum lulus SMP ya, belum lulus SMP. Sementara kita berada di area yang berbatasan dengan ibu kota, dengan kota-kota besar gitu ya. Nah ini peran dari perguruan tinggi itu juga sangat penting gitu. Peran dari perguruan tinggi itu juga sangat penting, sehingga kami kemarin berbicara bagaimana klaster-klaster daerah ya, seperti Sirojul Falah ini kan lebih banyak di Sukaraja untuk pengabdiannya. Di kami ada namanya Desa Berdaya. Sebenarnya kita juga sudah melakukan program-program supaya bagaimana desa-desa terutama staff dan lain sebagainya itu bisa pendidikannya itu meningkat gitu, termasuk masyarakat gitu. Nah terkait dengan ini Kemenak mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa menyisir nanti mungkin guru-guru mana yang belum kesana. Mungkin dengan MOU dengan kementerian ini bisa mengakselerasi mereka gitu. Mungkin kita akan bicarakan pembiayaan, terutama kan rata-rata teman-teman ini kan hanya masalah yang paling krusial kan bagaimana mereka bayar kuliah misalnya. Kalau seandainya ini bisa kita bantu misalnya, ya seperti yang program pondok pesantren itu kan kami hanya bayar 150.000 pondok pesantren. Kalau seandainya ini bisa diakselerasi juga untuk guru-guru Kemenak, itu sangat mungkin. Ya sangat mungkin ya misalnya 150, karena kita yakini ya penghasilan guru-guru itu kan gak tinggi ya, tapi dengan akselerasi mereka menjadi S1 mudah-mudahan ada tambahan tunjangan dan lain sebagainya, bisa NPTK dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa kan otomatis stagnan mereka ini. Nah ini mungkin nanti termasuk juga mungkin Pak Kiai nanti kita kerjasama dengan ya mungkin PNS Kemenak misalnya mengambil S2 di kami, ya secara umum kan di kami 25 juta misalnya.
Kalau dengan diakselerasi dikerjasamakan dengan Kemenak, mungkin saja pembiayaannya bisa lebih rendah. Mungkin bisa saja yang tadinya 25 bisa nggak 15 juta misalnya, itu mungkin saja karena kita MOU dengan Kemenak ini, jadi ada kelas khusus untuk mungkin dari teman-teman yang dari Kemenak, terutama kalau kami kan hanya S2-nya tuh PAI. Di kami ini ada S1 PAI, S2 PAI, S1 Hukum Keluarga Islam, S1 Ekonomi. Mudah-mudahan nanti penyuluh yang belum S1 bisa juga mengambil S1 digital, yaitu Hukum Keluarga Islam. Mungkin itu beberapa gambaran ke depan Pak Kiai. Mudah-mudahan MOU ini setelah kita tanda tangani mungkin ada action selanjutnya gitu. Termasuk tadi apa ada seminar guru dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling penting lagi tadi peningkatan SDM yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya mungkin lingkungan Kementerian Agama. Mungkin yang udah S1 bisa lanjut S2 di kami dengan pembiayaan yang memang sangat terjangkau lah buat teman-teman gitu. Tadi artinya 25 misalnya, bisa nggak sih Kemenak kita kasih misalnya harga 15 juta misalnya sampai selesai gitu di luar ijazah wisuda. Jadi S2-nya itu nggak sampai 20. Ya, nggak sampai 20 gitu. Sampai wisuda. Itu kalau misalnya kita kasih nilai 15 plus 3 juta 200, kalau 3 juta 400 ya, berarti 18 500 udah selesai mereka ya, sampai wisuda. Ya, ini bisa saja. Artinya kami kan mensupport supaya juga tadi pentingnya kita juga untuk meningkatkan SDM tadi. Kalau semakin banyak sarjana yang kedorong, maka IP indeks pendidikan Kabupaten Bogor masih kedorong. Maka kita butuh lahirnya banyak sarjana supaya indeks pendidikan juga terdorong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, di luar program yang kami udah jalan Pak Kiai, kan ada program guru-guru yang udah semester 5 sekarang semester 7 itu bayar 5 juta mereka selesai gitu. Ada juga yang khusus pondok, memang pondok paling banyak sekarang. Kami ada kelas pondok itu sekarang ada 100 lebih kurang 100 mahasiswa, 2 kelas. Jadi kita bagi 2 kelas khusus untuk pondok-pondok kitab, satu lagi kelas khusus untuk pondok-pondok Al-Quran. Jadi kita pisahkan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan model MBKM itu kami juga akan mencoba lagi menata kurikulum dengan Kaprodi. Bagaimana kurikulum pondok dengan kurikulum kampus itu bisa bersinergi sehingga mereka tidak terlalu banyak beban. Misalnya mungkin fikih 1 cukup dia belajar kitab apa, fikih 2 kitab apa, fikih 3 apa, bahasa Arab apa, bahasa nanti kita fokusnya mereka ini yang umum aja, yang kita mungkin metodologi, statistik ya, yang sifatnya umum lah, mungkin itu yang diperkuat. Kalau keagamaan mungkin cukup di pondok, itu implementasi dari MBKM itu sendiri, sehingga mereka kuliah itu benar-benar tidak mengganggu pondok. Nah, tujuan orang tuanya mondok itu supaya mondok, bukan kuliah sebenarnya. Tapi sekarang kita minta pengertian kepada mereka bahwa ijazah sangat penting buat mereka. Karena kalau begitu keluar dari pondok, bingung nanti mereka ini kalau tidak punya ijazah. Makanya salah satu caranya mereka itu adalah harus S1, harus mulai berpikir tentang sekolah. Ya, saya kadang suka guyon, lagunya Kiai dulu dengan lagu